Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dalam kolonialisme dan imperialisme, di sini ada yang pertama akan membahas proses datangnya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian yang kedua masa kekuasaan VOC. Yang ketiga perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh beberapa motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di antaranya yang pertama karena ingin mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, datangnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Kemudian yang ketiga, pencarian rempah. Yang keempat, ada simbol gold, glory, dan gospel. Berikutnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Ini saya singkat Portugis datang ke Indonesia, yaitu tujuannya yang pertama mencari rempah-rempah. Kemudian kapal Portugis berhasil mencapai Indonesia yang dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Yang kedua, bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan didukung oleh Portugis. Yang ketiga, Inggris tiba di Maluku tahun 1577 atau 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Belanda, armada Belanda tiba di Banten tahun 1596 dipimpin oleh pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Kemudian yang kedua masa kekuasaan VOC, di mana tujuan pembentukan VOC itu yang pertama bisa membantu keuangan Belanda, yang kedua menyaingi pedagang dari bangsa lain, yang ketiga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Kemudian dalam VOC mengeluarkan hak oktroi. Hak oktroi meliputi 4, yaitu hak mencipta uang, hak memiliki angkatan perang, hak memilih daerah yang diduduki, dan hak untuk memonopoli perdagangan rempah. Beberapa kebijakan Belanda di sini, yang pertama adalah Plangerstelsel, yaitu warga Indonesia diwajibkan untuk menanam kopi bagi rakyat Priangan. Kebijakan yang kedua disebut Verplichtigheidsleverante, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang keempat adalah
ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi kalau Indonesia menghasilkan produksi rempah yang banyak, itu oleh orang Belanda disuruh menebang tanaman rempahnya. Tujuannya apa? Biar harga tidak turun, biar Belanda tetap monopoli itu. Yang kelima, Hongitongshen, yaitu pelayaran pantai untuk mengawasi perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Kemudian kemunduran VOC. Penyebab kemunduran VOC ada beberapa. Yang pertama, karena banyak orang Belanda yang korupsi. Banyak terjadi feodalisme. Banyak terjadi ketidakcakapan atau tidak kompetennya seseorang yang diberi tugas karena terlilit hutang. Nah, yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada masa pemerintahan William Danlass itu menerapkan kebijaksanaan, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakannya adalah membangun jalan raya pos atau The Grootspostweg yang menghubungkan antara Anyer dengan Penarukan. Selain membangun jalan raya, Danlass juga membangun pelabuhan militer di Ujung Kulon, di Merak, dan di Surabaya untuk memperkuat pertahanannya. Oleh karena itu, waktu itu memberikan kebijakan yang menjual tanah kepada swasta. Pemerintah memberhentikan Danlass dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Masa pemerintahan John William Johnson 1811, yaitu tugasnya memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggal Danlass, memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Tidak memiliki kecakapan tapi untuk itu kemudian mendapatkan serangan Inggris. Johnson memilih mengungsi ke Semarang. Terjadilah kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 18 September 1811. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Masa pendudukan Inggris 1811 sampai 1816. Saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Warisan Raffles adalah buku Histories of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, Olivia Mariana. Penerapan tanam paksa. Tanam paksa itu dicetuskan oleh Johannes van de Bos. Kebijakan diberlakukan 1830, fokus pada peningkatan produksi tanaman yang berlaku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 967 juta gulden. Bagi bahasa Indonesia menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasaran internasional. Demikian anak-anakku, sementara sampai tanam paksa. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.